aplikasi saudaranya jebol lagi cuy. Setelah gua ngajuin di saudara lainnya, ternyata di aplikasi ini bisa ikutan lumer. Dan untuk dananya udah masuk ke rekening, nggak menunggu lama, 3 detik langsung masuk. Dan saat itu juga langsung ditarik duitnya. Buruan kalian gaskan, lumayan bisa dapetin duit jajan ataupun duit pulsa selama sebulan. Dan nggak perlu dibayar tanpa DC lapangan. Dan juga bisa digonik. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tetap semangat, tetap kuat ya. Dan jangan lupa jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap gunakan protokol kesehatan 3M ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan. Dan gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada tebal dompet kalian, udah pada bolong kantong kalian, ataupun udah nggak bisa nampung lagi duit dari pinjol ilegal ya, yang orang pada borong dan juga para gal buyers? Ataukah kalian masih sering di auto, masih sering digantung, atau mungkin masih sering kena prank dari aplikasi pinjol ilegal? Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal, yang dimana dia ini adalah saudara dari aplikasi Tunai Go kalau nggak salah, dan juga Go Kredit. Pokoknya banyak banget nih cuy untuk saudaranya ya. Tetapi gua lupa kode OTP seperti Go Kredit itu apa. Namun dari segi look dan tampilan udah sama banget ya. Tetapi ya mungkin ini saudaranya sih. Soalnya di grup-grup pinjol Facebook juga ramai banget. Dan alhasil bisa cair juga setelah merawat di aplikasi Go Kredit yang gua ngajuin sebelumnya ya. Tetapi umur akunnya itu udah lama banget. Ada sekitaran 3 bulanan, 4 bulanan, dan lain-lain ya. Dan juga untuk kalian yang sering di auto, ini adalah solusi banget. Ataupun buat kalian yang juga ingin menghajar ataupun menghabisin duit aplikasi ini, ya bisa gaskan di aplikasi ini. Mumpung aplikasi ini lagi ramai pencairan ya. Dan tentunya bisa menggunakan data busuk, data rawatan juga bisa. Tetapi kalau kalian mau menggunakan data pribadi, harus amankan terlebih dahulu. Karena di aplikasi ini, 1 hari jatuh tempo itu kalian akan langsung disebar datanya. Nah, makanya memang cukup beresiko ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman. Ini bukan seperti ini ya teman-teman. Ini hanya pembayaran totalnya, namun yang masuk ke rekening gua itu hanya sekitaran 400.000 sekian ya. Memang terkesan sangat memberatkan karena di sini yang harus gua kembalikan yaitu 708.000, tetapi yang masuk hanya sekitar 450 lebih ya. Dan yang gua peminjaman limit awalnya sih 500.000. Tetapi ya kalian bisa lihat sendiri, namanya juga pinjol ilegal ya, tentunya sangat memberatkan. Dan di aplikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 bulan 9 2021 ya. Nah, untuk di aplikasi ini gua nggak tahu kenapa tiba-tiba gua bisa di ACC secepat ini. Padahal untuk rata-rata orang yang ngajuin di aplikasi ini itu pengaksesannya sekitaran 1 jam sampai 2 jaman ya. Dan di sini mungkin ada beberapa faktor juga, mungkin dari faktor handphone juga yang gua gunain, dan juga rawatan saudaranya juga berpengaruh banget ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Mitra Kredit. Dan untuk aplikasi ini baru pertama kalinya gua gaskan di aplikasi ini, dan juga baru tahu sih. Sepintas aplikasinya masih asing banget ya, dan gua baru dengar juga. Sebelum-sebelumnya dengar pun enggak, ngajuin pun juga enggak ya. Dan di sini gua ngajuin menggunakan akun lama dan juga data lama yang sudah pernah gua ngajuin di saudara lainnya seperti Go Kredit, Tunai Go, dan lain-lain. Tetapi alhasil alhamdulillah bisa nyantol juga ya. Tetapi banyak info yang mengatakan coba gaskan di aplikasi ini, dan alhamdulillah bisa nyantol juga sih. Walaupun limitnya nggak terlalu besar banget ya. Tetapi lumayan sih, bisa dapat duit gratis ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke dalam aplikasinya.
Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Mitra Kredit KSP Dana Mandiri Masyarakat, dan ini dideveloperi oleh KSP ini ya. Dan untuk aplikasinya masih ilegal, belum terdaftar di OJK, jadi kalian bebas mau galbaikan. Sudah banyak orang yang galbay juga. Dan di sini untuk aplikasinya kalian bisa dapatkan melalui link yang gua sudah sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Dan untuk aplikasinya di sini dia baru mencapai 100.000 download. Ratingnya masih dikit banget dan memang aplikasi ini masih jelek banget sih ya, dengan ulasan 2000. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya hanya gini-gini saja ya. Dan sebelum kalian meminjam, pastikan kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam, agar kalian bisa menjadikan bahan acuan dan juga bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Apalagi aplikasi ini dia masih ilegal, pastinya ya cukup memberatkan dan juga menyebar data ya. Nah, di sini sepintas kalau kita lihat dari ratingnya ini masih jelek banget ya. Mungkin juga aplikasinya nggak modal atau gimana. Kemudian untuk produk yang dia tawarkan, kita lihat terlebih dahulu. Di sini jumlah tenornya 180 hingga dengan 360 hari. Namun ya jangan berharap dapetin seperti ini ya. Ini mah pancingan doang biasanya. Kemudian jumlahnya 1 juta rupiah hingga dengan 2 juta. Kemudian untuk biaya bunga maksimalnya 20% per tahun dan biaya adminnya 0% hingga dengan 4%. Nah, untuk di aplikasi ini ya syarat pengajuannya kalian harus warga negara Indonesia berusia 21 hingga dengan 50 tahun, memiliki KTP dan juga memiliki rekening bank yang aktif dan atas nama sendiri. Selanjutnya memiliki penghasilan tetap, memiliki nomor telepon tetap yang aktif ya. Dan selanjutnya di sini kalian bisa menghubungi customer service aplikasinya jikalau kalian misalkan nih udah dicairkan tetapi duitnya nggak masuk. Langsung saja hubungi segera cuy, jangan kalian biarkan beberapa lama, soalnya bisa saja kalian mendapatkan tagihan tetapi duitnya nggak masuk. Nah, itu yang paling menyakitkan sih biasanya. Dan di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak 31 Oktober 2019. Waduh, udah lama juga sih ya. Tapi kok gua baru dengar untuk aplikasi ini. Dan buat yang mengatakan aplikasi ini adalah pinjol ilegal beranak, itu bukan ya teman-teman. Karena aplikasi ini ya bukan aplikasi pinjol beranak dan hanya independen gitu ya. Mirip dengan aplikasi GoKredit. Kalau kalian tahu aplikasi GoKredit, pasti kalian udah bisa tahu juga nih aplikasi ini. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Mitra Kreditnya ya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Mitra Kredit. Tampilannya seperti ini, memang masih burik banget. Dan ya ini dia ya teman-teman untuk aplikasi Mitra Kredit ini. Nah, di sini dia katakan verifikasinya otomatis, pencairannya cepat dan juga persyaratannya mudah ya. Namun tentunya memang untuk aplikasi pinjol ilegal itu pencairannya memang sangat cepat dan juga proses untuk lolosnya lebih besar ketimbang pinjol-pinjol legal lainnya. Soalnya kalau pinjol legal kan itu dia harus ketat ya. Namun di sini dia tentunya cukup memberatkan. Jadi jangan asal terpancing dengan limit seperti ini ya. Bisa saja kalian meminjam 3 juta rupiah kemudian yang dicairkan hanya 500.000, dan untuk detailnya berbeda jauh banget pada saat kalian mengisikan ya. Nah, makanya sebelum kalian meminjam di aplikasi pinjol ilegal, kalian cari tahu dulu apa saja yang ada di pinjol ilegal itu ya. Nah, di sini dia memang untuk area jangkauannya seluruh Indonesia ya. Karena dia ini nggak mempunyai DC lapangan ya. Jadi dia mengandalkan DC online saja ya. Dan ya cukup membuat kalian mentalnya down ya kalau kalian misalkan galbay ataupun jatuh tempo di aplikasi ini ya. Namun ya kalau untuk orang yang sudah sering galbay ya biasanya biasa-biasa aja sih ya. Palingan DC-nya hanya ngomel-ngomel doang, semingguan 2 mingguan ya, setelah itu hilang. Apalagi kalau udah diblokir oleh otoritas jasa keuangan, waduh, kalian bisa dapat jackpot gratis ya, dan udah lunas ya. Dan di sini kalian tinggal pinjam segera. Nah, ini mirip banget kan ya, tetapi dia ada tambahan lagi di sini untuk NPWP ataupun BPJS ya. Namun ini sih diisi satu juga bisa, tetapi gua nggak tahu apakah kalau ini dikosongin bisa lolos. Namun jangan kalian masukkan data BPJS kalian yang pribadi ya, karena di sini pastinya dia masih ilegal. Takutnya ntar disebar data kalian ya. Nah, untuk informasi identitas data diri ini kalian masukkan di sini foto KTP, dan untuk di aplikasinya juga bisa digonik. Nah, makanya kalian bisa gonik 3 digit. Tetapi kalau untuk gonik 4 digit gua masih kurang yakin ya, karena aplikasinya nggak bisa upload foto KTP dari media. Kecuali dengan aplikasi yang gua pernah bahas sebelumnya, itu mah bisa ya teman-teman, mau semua digit juga nggak masalah ya. Kemudian untuk informasi pribadinya di sini kalian masukkan semuanya, agama,
populasi keluarga dan lain-lain, sama saja seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya. Namun di sini gua nggak bisa mengisikan ya, karena untuk stok data juga udah berkurang ya teman-teman, karena banyaknya pengajuan, apalagi orang-orang pada borong untuk pengajuan nih, makanya mereka membutuhkan amunisi yang banyak. Dan di sini informasi pekerjaannya kalian bisa pilih semuanya, apakah sekolah, bekerja, pengangguran, dan pensiunan. Nah, di sini kita pilih untuk pengangguran, tetapi ya ini yang gua katain cuy. Untuk status pengangguran itu tetap harus mengisikan jabatan. Nah, ini kan kita bingung ya. Dan ya nggak bisa dipungkiri juga sih, namanya juga aplikasi pinjol ilegal, apalagi ini masih jelek banget dan sistemnya juga masih jelek. Jadi ya kita ikuti saja ya teman-teman. Dan biasanya sih kalau di pinjol-pinjol legal OJK, kalau kita isikan status pekerjaan, pengangguran, ataupun sekolah, itu kita nggak dimintai untuk mengisikan nama perusahaan dan lain-lain. Dan oh ternyata di sini bisa cuy kalau kita masuk ataupun pilih untuk sekolah ya. Nah di sini kita nggak perlu mengisikan informasi pekerjaan, tetapi kalau untuk pengangguran kita harus tetap pilih ya, dan juga kita harus isikan semuanya. Nah di sini kita coba saja sekolah, soalnya untuk aplikasi ini bisa juga untuk umur 18 sampai dengan 20 tahun ya. Jadi ya buat yang masih pelajar, mahasiswa, ya gaskan saja untuk di aplikasi ini. Kemudian untuk kontak daruratnya ini dia memintai cukup banyak ya. Nah ini yang gua katain, karena aplikasi ini ilegal, dia bisa mengakses kontak-kontak kalian. Makanya kalau misalkan kalian galbay ataupun kalian jatuh tempo, itu akan langsung disebar ke kontak kalian, dan nanti biasanya akan dibuatin grup WA, dan ya kalian akan ditagih dengan cara-cara yang nggak mengenakan. Jadi buat kalian yang nggak mau disebar datanya, ya mending ke pinjol legal dan udah OJK aja, udah aman pastinya ya. Di sini mah untuk galbay doang ya teman-teman, dan orang-orang yang pada serbu itu biasanya ya memang udah kebal ya teman-teman. Biasanya ya mentalnya udah kuat ya, apalagi yang sering galbay di aplikasi pinjol ilegal menggunakan data pribadi. Waduh itu parah sih cuy. Makanya kalau kalian pengen galbay di aplikasi ini, kalau memang mentalnya nggak kuat, jangan menggunakan data pribadi. Tetapi nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang yang menggunakan data pribadi ya, tetapi santai-santai saja ya. Kalau gua sih enggak ya teman-teman, namun saran gua sih jangan ya, soalnya cukup beresiko ya. Apalagi kalau kalian yang masih pemula dan lain-lain, waduh itu bisa down mental kalian ya. Nah di sini mereka meminta untuk mengakses kontak dan lain-lain, karena di sini kita nggak usah masukkan, kita tolak saja. Selanjutnya di sini ada slip gaji. Nah untuk slip gaji ini dia meminta slip gaji 3 bulan terakhir ya. Nah kalau kalian nggak mempunyai slip gaji gimana ya, amunisinya bisa kalian dapetin ataupun beli saja di biasanya banyak tuh yang menawarkan jasa-jasa pembuatan amunisi pinjol di grup-grup pinjol Facebook ya. Namun pastikan cari yang amanah, kalau bisa COD-an ataupun ketemu bareng ya. Dan jangan termakan dengan pancingan-pancingan dari jasa-jasa pembuatan amunisi yang nggak amanah ya teman-teman. Jangan juga ada pembayaran di awal, karena itu tentunya berisiko banget ya. Ntar nanti kalau misalkan kalian udah bayar di awal tetapi data amunisinya nggak dikirimin, waduh itu repot ya cuy. Selanjutnya di sini ada memasukkan NPWP dan juga BPJS. Nah ini BPJS saran gua jangan masukkan BPJS pribadi kalian ya. Ya minimal kalian masukkan NPWP ya. Di sini ada, dan juga kalau kata aplikasinya untuk memasukkan dua-duanya itu meningkatkan persentase lolos ya. Tetapi ya namanya juga pinjol ilegal, sebanyak apapun data kita itu belum tentu juga bisa di ACC ya, apalagi kalau masih peminjam baru. Setelah itu di sini kita akan langsung hitung skor kredit ya. Kalau skor kredit kita tinggi, itu peninjauan kita berkesempatan untuk langsung di ACC. Nah sedikit tips dari gua buat kalian yang udah pernah minjam di aplikasi ini tetapi untuk duitnya belum masuk, segera kalian hubungi customer service dari aplikasinya ya, agar bisa dilakukan pencairan cepat ya. Pokoknya jangan sampai menunggu lama, hubungi saja langsung. Dan kalau kalian yang udah dicairkan langsung tarik saja uangnya, jangan sampai nanti ntar kalian kena prank. Soalnya ada beberapa orang juga yang kena prank, statusnya udah ditransfer tetapi limitnya nggak masuk ya teman-teman, dan tagihannya tetap ada. Waduh itu yang sakit banget sih ya. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair di aplikasi Go Kredit ataupun saudaranya, Tunai Go dan lain-lain, gaskan saja di aplikasi ini ya, siapa tahu kalian nyantol juga, ataupun kalian bisa gaskan sebaliknya ya. Dan untuk di aplikasi ini buat kalian yang pengen ngajuin, ajukan di subuh hari, soalnya limitnya ini terbatas banget. Apalagi saat ini udah pada diborong oleh jasa joki, para pinjolers, galbayers ya, itu pasti kalian harus berebut limitnya ya. Ya gua saja dari beberapa pengajuan hanya ada satu yang nyantol, malahan nyantolnya
yang limit kecil banget ya. Nah, namun ya nggak masalah sih. Dan untuk di aplikasi ini gue masih kurang tahu apakah mau digalbay atau enggak. Soalnya limitnya juga masih kecil. Siapa tahu masih ada saudaranya lagi. Kita bisa gaskan ya. Makanya kalau kalian yang mengetahui ketika di kolom komentar. Ya biar kita bisa sharing-sharing ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal mitra kredit ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!